Halo para penggemar Gibrofis, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penalaran matematika ya. Ini bagian yang kedua. Saya punya soal yang cukup menarik. Kota-kota A, B, C, D, E, F, dan G dalam provinsi dihubungkan jalan biasa dan jalan tol. Garis hitam tebal itu adalah jalan biasa atau jalan tol ya, seperti tampak pada gambar. Satu-satunya jalan tol berbentuk setengah lingkaran. Pak Arman yang hobi traveling sering berkunjung dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan mobil. Di jalan biasa kelajuan rata-rata mobil 72 km per jam, sedangkan jika lewat jalan tol kelajuan rata-ratanya 144 km per jam. Jarak kota D dan E adalah 7 akar 10 km. Rumah Pak Arman berada di kota A. Kota C dan A dihubungkan pipa gas lurus yang terpendam dalam tanah berupa garis putus-putus ini ya. Berapakah panjang pipa gas yang menghubungkan kota C dengan A? Kita jawab ya. Saya misalkan aja satu kota, ini sisinya adalah X ya. Ini berupa bujur sangkar, sisinya sama, X gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik, panjang DE itu bisa dihitung dengan rumus ini kan, berarti akar E kuadrat plus 3E kuadrat. Karena saya harus mencari X-nya dulu ini. Harga satu kota ini berapa kilometer gitu kan ya, untuk mencari jarak yang lain. Jadi DE ini sudah diketahui dalam soal adalah 7 akar 10 km. Ya, sudah diketahui. Makanya saya pakai DE mencari X ini. Jadi DE itu sama dengan akar X kuadrat, ini kan pakai Pitagoras biasa aja ya, ditambah dengan 3X di kuadrat. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah DE itu 7 akar 10 saya masukkan, E kuadrat ditambah 3E kuadrat, 9E kuadrat tambah E kuadrat, 10E kuadrat ya. Jadi kalau begitu ini 7 akar 10 sama dengan X akar 10. Akar 10-nya ini bisa saya coret sehingga X-nya ketemu 7 km. Jadi kalau begitu, panjang sisi bujur sangkar ini adalah 7 km. Jadi ini 7 km. Setiap satu kotak sisinya 7 km. Nah, sekarang yang ditanyakan kan ini, berapakah panjang pipa gas yang menghubungkan kota C dengan A? C dengan A dihubungkan pipa gas yang lurus seperti ini ya. Kita bisa mencari panjang CA ini dengan menggunakan hukum Pitagoras juga. Nah, CA itu kan sama dengan akar, ini kan X ya, X kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4. 4X dikuadratkan ya. Jadi CA itu merupakan sisi miring segitiga siku-siku ini ya. Makanya kita bisa pakai Pitagoras. Nah, E kuadrat plus 4E kuadrat ini berarti 16E kuadrat tambah E kuadrat berarti akar 17E kuadrat. Nah, ini sama aja dengan X akar 17. X-nya sudah tahu tadi. X-nya adalah 7 km. Berarti CA ini hasilnya adalah 7 akar 17 km. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Baik, sekarang nomor 2, kita menggunakan teks yang sama. Jadi dalam penalaran matematika biasanya satu teks ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua, Pak Arman dari rumahnya melakukan kunjungan ke kota G hanya melewati jalan tol. Jika ia berangkat pukul 12.00, maka ia akan tiba di kota G pukul berapa gitu ya. Nah, ini 12 menunjukkan jamnya, 00 ini menit, 00 belakang ini detik ya. Jadi Pak Arman ini tempat tinggalnya di mana tadi? Kan di kota A. Jadi rumahnya Pak Arman itu di kota A. Dia mau mengunjungi kota G, tapi dia hanya mau lewat jalan tol saja. Hanya melewati jalan tol. Berarti dia harus menempuh lengkungan setengah lingkaran ini ya. Nah, ini ya. Tolnya berupa setengah lingkaran. Jadi Anda harus menghitung berapa jarak A ke G ini. Berarti menghitung tengah keliling lingkaran. Oke, jadi X-nya tadi sudah kita temukan ya, yaitu 7 km. Kalau kita menghitung berapa keliling setengah lingkaran, itu sangat mudah. Jari-jarinya berapa? Kan sudah bisa ketahui dari X-nya ini ya. Oke, nah SAG yang melengkung ini, yang merupakan setengah keliling lingkaran, SAG itu adalah PR. Kalau satu lingkaran penuh, 2 PR. Kalau hanya separuhnya kan PR aja. Nah, sedangkan R-nya itu jari-jarinya, ini kan pusatnya. Berarti jari-jari setengah lingkaran itu adalah 2X. Makanya R-nya saya tulis di sini menjadi 2X ya, seperti itu. Tapi X-nya sudah diketahui 7 km.
Nah, pi-nya kita ambil 22/7, 2 kali X, X-nya 7. 7-nya bisa dicoret berarti 44 km. Itulah keliling setengah lingkaran, SAG itu. Nah, terus kemudian kalau mencari waktunya, karena S itu V kali T, berarti waktu itu S per V. SAG sudah diketahui 44, ya, dibagi V-nya 144. Jadi kalau lewat jalan tol, kecepatannya kan ini, 144 km per jam. Saya masukkan sini ya. Jadi 44 per 144. Hasilnya berapa? Kalau saya bagi 4, 11. Saya bagi 4, 36. 11 per 36 jam. Oke, jadi kalau begitu ini kita jadikan menit aja. 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau begitu ini 660 menit dibagi 36. Ini saya bagi 6. Jadi 110 dibagi 6 jadinya. Saya bagi 6 pembilangnya. Penyebutnya juga saya bagi 6 ya. Jadi 110 dibagi 6. Ini hasilnya adalah 18, 2 per 6 menit. Nah, ini sama aja dengan 18 menit ditambah dengan ini kan, 2 per 6 menit. 1 menit itu 60 detik ya, 60 detik. 60 detik kali 2 per 6 ya, 20 detik. Jadi kalau begitu waktu yang dibutuhkan dari A ke G itu adalah 18 menit 20 detik. Jadi kalau dia berangkat pukul 12.00 dari kota A, berarti sampai kota G pukul berapa ya, tinggal menambahkan aja. Berarti pukul 12, 18 menit lebih 20 detik. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 3, ini teksnya sama. Jadi ini satu soal ya. Jika Pak Arman dari rumahnya melakukan kunjungan ke kota E melewati jalan dengan panjang lintasan terpendek, maka ia akan menempuh jarak sebesar berapa? Pak Arman dari rumahnya dia ingin ke kota E, tapi menempuh jalan terpendek. Jalan terpendeknya itu tidak lain adalah A ke D terus D ke E. Itu jalan paling pendek, yang lain panjang-panjang ya. Oke, jadi kalau begitu X-nya tadi kan sudah ketemu 7 km, kita masih gunakan jalan terpendek ADE, berarti A ke D terus ke E. Coba kalau Anda misalnya lewat jalan tol panjang, G ke F terus F ke E kan panjang itu. Atau A ke B ke C ke D kemudian ke E, itu juga panjang jalannya. Jadi jalan terpendek itu A ke D terus ke E sampai tujuan, begitu kan. Nah, caranya kita hitung dulu panjang AD ini berapa. Panjang jalan yang penghubung kota A ke D ini. AD itu adalah 2X 2X. Ini 2X 2X. AD panjang sisi miring segitiga siku-siku. Jadi AD itu akar 2X kuadrat plus 2X kuadrat. Ya gitu ya. Jadi kalau begitu ini akar 8X kuadrat. Berarti ini 2 akar 2X. Tapi X-nya 7. Jadi kalau begitu saya masukkan 7. X-nya akhirnya dapat 14 akar 7 km. Itu panjang jalan A ke D. Belum D ke E. Nah, oke. Sekarang D ke E berarti ini kan panjang sisi miring segitiga siku-siku yang ini ya. DE itu akar X kuadrat ditambah dengan 3X kuadrat. Jadi kalau gitu ini X akar 10 hasilnya. Tapi X-nya kan 7 tadi ya. Jadi kita masukkan 7 akar 10 km. Berarti jarak minimal yang ditempuhnya adalah AD ditambah dengan DE. AD-nya tadi 14 akar 2, sedangkan DE-nya 7 akar 10. Berarti 14 akar 2 itu sama 7 akar 10. Ini kan bisa dikeluarkan 7-nya. Jadi 7 dalam kurung 2 akar 2 plus akar 10 km. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat mana ini? Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4. Nah, ini teksnya masih sama ya. Jika Pak Arman dari rumahnya melakukan kunjungan ke kota F harus melewati jalan tol terlebih dahulu, maka kelajuan rata-rata mobil Pak Arman dalam keseluruhan waktu perjalanan sekitar berapa kilometer per jam. Jadi sekitar itu artinya mendekati berapa begitu, ya? Oke, perhatikan baik-baik di sini. Pak Arman itu dari rumahnya mau ke kota F, tapi dia lewat jalan tol. Jadi kalau begitu dia harus melewati setengah keliling lingkaran AG ini, kemudian baru ke F gitu kan. Nah, itu jalannya. Jadi jalannya AGF gitu. Tapi X-nya ingat-ingat ya tadi ya, 7 km yang sudah kita temukan. Pada soal nomor 2, SAG itu sudah kita hitung, nilainya adalah 44 km. Pada soal nomor 2 tadi ya. Oke, nah sekarang GF-nya kita hitung. GF-nya, enggak perlu kita hitung ya, GF-nya kan jelas ini. 7 km kan X ini ya GF-nya. Oke, jadi kalau begitu SAGF, A ke G terus ke F, berarti panjang setengah keliling lingkaran ini SAG ditambah GF.
berarti SAG itu tadi kan 44 ditambah GF-nya 7 berarti 51. Oke? Nah, sekarang kalau mencari waktunya dari A ke G terus kemudian ke F, berarti kita cari waktu dulu dari A ke G berapa lewat setengah keliling lingkaran ini ditambah dengan T ke G ke F. Oke, jadi kalau TAG berarti ya SAG dibagi VAG, kalau TGF ya SGF bagi VGF ya. Jadi kalau begitu SAG itu 44 tadi ya kan. Terus kemudian VAG karena lewat jalan tol berarti kecepatannya 144. Kemudian SGF jelas GF itu 7 dibagi dengan kecepatan kalau jalan biasa tadi 72 ya km per jam. Oke, jadi kalau begitu ini saya samakan penyebut akhirnya dapat 58,144 jam. Nah, itu waktunya. Nah, kalau ditanya kelajuan rata-rata dari keseluruhan waktu dari lintasan A ke G terus ke F, itu berarti VAGF, ya SAGF dibagi dengan TAGF. SAGF itu adalah 51 km, dibagi dengan waktunya TAGF adalah 58/144. Jadi kira-kira hasilnya adalah ini ya, 127 km per jam. Jadi ini sebenarnya nggak bulat begini, tapi koma, tapi kalau dibulatkan ya sekitar ini ya, 127 km per jam. Jadi sekitar ini hasilnya, 127 km per jam, berarti jawaban E yang benar. Ya, saya sudah sampai sini, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat.